البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki ayat yang ke-95 dari surat Ali Imran juz yang keempat. Ayat ini menjelaskan bahwasannya apa-apa yang Allah Ta'ala kabarkan itu benar, dan seluruh yang Allah Ta'ala syariatkan itu juga benar. Bahkan tantangan bagi orang-orang yang mereka berdusta dan mengaku cinta kepada Allah, mengaku mereka menisbahkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kami adalah umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengakuan tersebut dituntut untuk kejujuran, untuk berbuat kejujuran. Dalam artian kalau benar-benar mengakui, menisbahkan diri kepada Ibrahim alaihissalam, tentunya ikutilah agama Ibrahim. Karena agama Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid, agama Islam. Bahkan beliau dikenal dengan apa? Al-Hanif. Apa Al-Hanif? Naam, ahsan. Beliau dikenal dengan Al-Hanif, Al-Muqbilu 'ala Allah, Al-Mu'ridu 'amma siwah. Itu orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Rasul, sungguh telah benar Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang Allah Ta'ala kabarkan, seluruh yang Allah Ta'ala syariatkan itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Ibrahim alaihissalam, yang mana agama Ibrahim alaihissalam adalah agama yang mengajak untuk menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah, Ibrahim alaihissalam itu bukan orang Yahudi ya, bukan pula orang Nasrani. Bahkan beliau itu muslim dan hanif. Dalilnya na'am ahsan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, akan tapi beliau adalah hanifan muslima, adalah orang yang hanif, yaitu al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah, orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, muslimah dan muslim. Naam, beliau adalah hanifan muslima. Naam. Kemudian kita lihat di sini, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim alaihissalam bukan orang-orang yang berbuat kesyirikan, bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah, qul lahum ayyuhar rasul sadaqallahu fima akhbara bih wa fima syara'ahu. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, sungguh telah benar Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah telah kabarkan dan terhadap apa yang Allah telah syariatkan. Fa in kuntum shadiqina fi mahabbatikum wa intisabikum li khalilillah Ibrahim alaihi salam fattabi'u millatahu allati syara'ahu Allah ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Jika kalian itu benar-benar jujur di dalam kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam penisbahan kalian kepada Khalilullah. Siapa Khalilullah? Ibrahim alaihissalam. Karena Al-Khalil ini tingkatan yang lebih tinggi daripada apa? Sekedar habib atau mahbub. Paham ya?
Khalil itu kekasih, yaitu orang yang mendapatkan kecintaan lebih daripada mahabbah, itu al-khullah. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum hafizakumullah, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jadikan khalil itu hanya dua. Yang mendapatkan gelar khalil itu hanya dua. Siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Tahu juga. Siapa yang digelari dengan Khalilullah atau Khalilur Rahman? Kekasih Allah Subhanahu wa taala atau orang yang mendapatkan kecintaan yang lebih daripada mahabbah, itu al-khullah. Siapa dan siapa? Apa? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi jangan sampai lupa ya, yang digelari dengan Khalil. Nanti catatkan ini ya, ini sama itu ya, antum juga. Yang digelari dengan Khalil itu ada dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu digelari dengan Khalilur Rahman atau Khalilullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku ini seorang kekasih yang mendapatkan khullah, kalau masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi enggak ada lagi. Yang ada hanya al-mahabbah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Nah, karena al-khullah ini cinta, tingkatan cinta yang lebih tinggi daripada mahabbah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, jika kalian benar-benar jujur di dalam penisbahan kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ikutilah agamanya yang Allah Ta'ala telah mensyariatkannya melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahal haqqu alladzi la syakka fih. Karena sesungguhnya millah, itu agama Ibrahim alaihissalam, itu adalah agama yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena agamanya agama apa? Islam. Karena Islam sudah kita lewati memiliki dua makna. Apa dan apa? Makna Islam apa dan apa? Secara apa dan secara apa? Apa? Bukan. Al-Islam memiliki dua makna. Makna secara apa dan secara apa? Antum? Apa? 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 Islam secara umum dan secara khusus. Islam secara umum adalah agama semua para nabi, agama Islam. Adapun Islam yang maknanya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menghapuskan agama-agama sebelumnya, penyempurna. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wa ma kana Ibrahim alaihissalam minal musyrikin billah fi tauhidih wa ibadatihi ahada. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam mentauhidkannya dan di dalam beribadahnya dengan seorang pun. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun beliau adalah al-hanif, kemudian beliau adalah al-muslim. Na'am barakallahu fikum. Karena sudah kita lewati barakallahu fikum hafizakumullah, bahkan orang yang justru menentang agama atau milah Ibrahim itu orangnya bodoh. Orangnya bodoh barakallahu fikum. Karena agama Ibrahim alaihissalam adalah agama yang benar. Justru orang yang berpaling, yang benci dengan agama Ibrahim alaihissalam, justru dia sebenarnya membodohi dirinya sendiri. Nah, bodoh orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang benci agama Ibrahim alaihissalam, sungguh dia telah membodohi dirinya sendiri. Na'am barakallahu fikum. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Illa man safiya nafsah. Maksudnya, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, enggak ada orang yang benci dengan agama Ibrahim alaihissalam. Karena agama Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid. Agama yang mengajak untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang mengajak untuk berpaling dari seluruh barakallahu fikum kesyirikan. Oleh karena itu
wa man yarghabu 'an millati Ibrahim, dan tidaklah ada orang yang benci terhadap agama Ibrahim alaihissalam illa man safiha nafsah, kecuali orang yang bodoh dirinya. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat ayat yang berikutnya. Itu ayat mengenai bahwasannya rumah pertama kali yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala adalah Baitullahil Haram. Adalah Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah. Yang mana Ka'bah adalah tempat kaum muslimin, nah barakallahu fikum, beribadah. Di antaranya adalah ritual haji, ritual umrah, tawaf atau yang semisalnya. Kemudian Ka'bah, Baitullahil Haram adalah tempat suci yang Allah Ta'ala lindungi hingga mendekati hari kiamat nanti. Dilindungi dari orang-orang yang jahat. Dahulu pernah ingin dihancurkan oleh seorang raja dari Habasyah, dari Ethiopia. Raja yang sangat jahat. Tentaranya tentara gajah. Paham ya? Pasukan-pasukan, nah barakallahu fikum, kendaraannya adalah gajah. Nah, enggak sembarangan gajah yang mereka naikin besar. Nah, kemudian penguasa tersebut saat itu berkuasa di negeri Yaman. Siapa? Hah? Siapa? Abraha. Nah, barakallahu fikum, Abraha. Nah, Abraha punya kendaraan khusus. Gajahnya Abraha siapa namanya? Mahmud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam sejarahnya itu namanya gajahnya adalah Mahmud. Nama gajahnya Abraha. Namun nanti di akhir zaman ketika sudah tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan, tidak ada lagi tauhid, tinggal orang-orang yang jahat dan jelek, Ka'bah itu akan dihancurkan. Yang menghancurkan juga sama dari Ethiopia, dari Habasyah. Hanya kriteria dan ciri-cirinya orangnya kecil, hitam, pendek, kemudian memiliki 2 betis yang kecil juga. Siapa itu Khidir? Siapa yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman? Sudah terulang-ulang ini. Siapa? Belum hafal juga? Siapa? Nanti dikasih tahu ya. Dikasih tahu 3 ini. Kalau antum sudah hafal, sebutkan. Dzu Suwaiqatain. Dzu Suwaiqatain. Nanti hafal nanti ya. Nah, nanti antum yang antum tuliskan, Khalilullah sama penghancur Ka'bah. Dzu Suwaiqatain. Sama gajahnya Abraha, Mahmud namanya. Gajahnya Abraha namanya siapa? Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Nanti ditulis. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini, barakallahu fikum, hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah kepada Allah di muka bumi ini adalah barakallahu fikum Baitullahil Haram, yaitu Mekah. Di Mekah. Bakkah itu nama istilah lain dari Mekah. Naam. Mubarakan yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk terhadap alam semesta. Kita lihat di sini, barakallahu fikum, qala al-mufassirun afadahumullah, inna awwala baitin bunya li ibadatillahi fil ardi la huwa Baitullahil Haram alladzi fi Makkah. Sungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah adalah Baitullahil Haram alladzi fi Makkah, yaitu Ka'bah. Nah, barakallahu fikum. Wa hadzal baitu mubarakun, dan rumah ini yaitu Ka'bah Baitullahil Haram diberkahi. Tudha'afu fihi alhasanat, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan dalamnya. Wa tatanazzal fihi ar-rahmat, dan juga terus-menerus turun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi istiqbalihi fis shalah, dan dipakai untuk apa? Menghadapkan diri kita ketika salat, yaitu Ka'bah. Karena dahulu sebelum disyariatkan untuk menghadap Ka'bah, dulunya salat menghadap ke mana? Ke masjid. Ke Baitul Aqsa.
Ya kan, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, na'am barakallahu fikum. Barulah setelah itu, na'am disyariatkan untuk menghadap ke Baitullahil Haram, itu Ka'bah. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wa qasdihi li ada'il hajj wal umrah, dan juga mengarah menuju kepadanya, menuju ke Ka'bah tersebut untuk menunaikan haji dan umrah. Untuk menunaikan haji dan umrah. Salahun wa hidayatun linnasi ajma'in, sebagai bentuk kebaikan dan juga petunjuk untuk manusia seluruhnya. Ikhwani fi din azzani wa jazakumullah. Ini tentunya perlu kita perhatikan baik-baik bahwasannya setelah kita mengetahui rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala adalah Baitullahil Haram, maka sangat disayangkan orang-orang yang ingin memerangi atau ingin berontak, ingin menghancurkan atau ingin membuat kerusuhan di tanah haram tersebut. Allahul musta'an. Naam. Adapun ayat yang berikutnya mengenai wajibnya haji bagi orang-orang yang mampu. Adapun bagi orang-orang yang tidak mampu maka tidak ada dosa baginya. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.